Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Satwa Vlog ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan update lagi tentang ikan cana blue vulca saya yang sedang saya treatment atau sudah saya treatment selama 1 bulan ya, dengan menggunakan daun ketapang ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa ikannya, sudah ada perubahan apa saja, dan sampai mana perubahannya, langsung saja lihat ikannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia ikannya ya. Nah, sekarang sudah di air yang jernih lagi ya, tidak di air yang coklat daun ketapang ya. Nah, ini sebetulnya saya terlambat, harusnya kemarin, tetapi keluarga saya ada yang lagi kurang sehat ya. Jadi kemarin itu saya pergi ke rumah sakit dulu, jadi baru sempat ganti air barusan ya sebelum saya ambil video ini. Nah, dan mungkin mohon maaf sekali karena airnya ini masih putih ya teman-teman, belum full bening ya. Nah, ini karena air baru ya, sudah wajar terjadi kalau misalkan baru ganti air ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kemarin saya sempat ya, nah itu akan seperti biasa di konten-konten saya sebelumnya. Jadi pas waktu saya mau konten itu, ketika sudah menggunakan air daun ketapang, 1 hari sebelum saya ambil video, saya sudah ganti airnya dengan air baru dulu ya teman-teman. Nah, jadi waktu saya ambil video harusnya sudah jernih airnya dan lebih terlihat lagi dengan jelas si ikannya ya. Dan karena ini ikannya mengalami perubahan yang sangat lumayan jauh ya, nah jadi setidaknya di air yang masih putih juga tidak terlalu mengurangi hasil videonya untuk si ikan ini ya. Nah, jadi mohon maaf sekali, tetapi ini juga tidak terlalu jauh ya, dilihat di video dan juga dilihat langsung ikannya. Jadinya saya paksakan untuk ambil gambarnya ya, supaya teman-teman juga tidak menunggu lagi dan tahu hasilnya ya. Dan apa saja perubahannya yang saya dapatkan pada ikan ini selama 1 bulan menggunakan air daun ketapang ya. Nah, ini bisa dilihat langsung dari depan juga ya. Kalau misalkan di sirip dayungnya itu terlihat ada garis strip bertambah putih sama hitam ya, yang di sirip sebelah kiri atau sebelah kanan si ikannya ya teman-teman. Nah, di sirip sebelah kanan si ikan itu sudah ada garis warna putih dan hitam, tetapi untuk di sirip sebelah kirinya atau sebelah kanan kita ya, bisa teman-teman lihat itu masih hanya ada garis putih yang bertambah ya, belum sampai ke garis hitam. Dan itu kemungkinan besar diakibatkan oleh ikannya yang waktu itu sempat lepas lendir ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang mengikuti konten saya dari sebelumnya ya, nah itu si sirip sebelah kirinya itu kena lepas lendir ya, lalu mengakibatkan ikan ini terkena pinrut ya teman-teman. Jadi itu sirip dayungnya baru tumbuh, selaput-selaputnya baru beres lagi, dan itu masih ada sih sedikit-sedikit yang sirip dayung sebelah kiri bagian bawahnya itu tuh masih selaputnya masih belum full menutup atau rapat dengan sempurna ya. Tetapi untuk si apa namanya itu si tulang-tulangnya sudah rata lagi, sudah tumbuh lagi ya, dan kemungkinan besar saya yakin itu akan menyusul warna dari sirip yang sebelah kanannya ya. Nah, dan untuk selanjutnya kita beralih ke bagian ekor ya. Untuk bagian ekor saya akan ke sebelah sini dulu. Nah, itu dia ekornya sudah
membentuk sempurna lagi. Dan jika teman-teman ingat juga, ekornya itu agak sedikit grepes di bagian atas ya teman-teman. Nah itu sudah rata lagi tuh, bisa teman-teman lihat langsung ya. Nah tuh ekornya sudah sempurna, sudah normal kembali ya teman-teman. Dan kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu di bagian mental ya teman-teman. Nah sebelum kita masuk ke bagian warna, karena warna sambil teman-teman lihat juga ikannya pasti sudah ketebak ya, dan bisa membandingkan juga. Nah kita lanjut ke bagian mental ya. Untuk bagian mentalnya, ikan ini tuh belum juga saya goda, saya hanya duduk di belakang kamera dan juga ikannya melihatnya mungkin ke kamera ataupun menyadari adanya saya ya di sini. Ikannya sudah mulai flaring tuh, tipis-tipis ya, dan tinggal saya kasih tangan. Nah tanpa perlu dikedor, tanpa perlu apapun ya. Oh ikannya flaring stabil ya teman-teman. Nah ini kemungkinan besar ada pengaruhnya dari daun ketapang ya, karena bisa menyehatkan katanya untuk ikan kesayangan kita ya. Oh, tinggal kedar sedikit. Nah mulai berpindah lagi dan dia tidak mematung ya untuk flaringnya. Nah, itu fungsi kedor untuk ikan blue fulcra ya, karena ada juga ikan blue fulcra yang flaringnya langsung nunduk ya teman-teman. Nah dan untuk ikan ini belum sampai nunduk, atau mungkin ini tipikalnya seperti ini. Saya juga masih belum tahu ya apakah semua tipe flaring untuk ikan blue fulcra itu akan nunduk, ataupun ada juga yang seperti ini, atau ini masih setengah jadi. Kalau misalkan yang disebut jadi itu sudah nunduk ya mungkin ini baru setengah jadi. Tetapi kalau tipenya ada yang seperti ini, mungkin ya ini sudah maksimal dan ini masuk tipe tersebut ya teman-teman. Nah, karena ini kadang-kadang juga dia sampai gigit-gigit kaca teman-teman. Nah itu kebetulan langsung terlihat di sirip bagian anal ya, atau fin anal. Nah, sebentar saya goda. Nah itu dia teman-teman, warna birunya mulai menyala ya di bagian fin anal. Dan waduh itu malah flaring sendiri ya. Flaringkan lagi biar terlihat ya untuk bagian sampingnya. Nah itu dia, kita goda biar dia mau ke atas ya, tidak nunduk. Nah itu dia teman-teman. Jadi si warna biru di bagian fin bawah sama di ekor itu sudah ada yang terang ya, dan untuk fin bawah sudah full terang sekali ya. Tetapi ini lampunya tidak terlalu mendukung ya, mohon maaf sekali karena lampu yang biasa saja. Nah dan mungkin hanya terlihat sebentar-sebentar ya ketika ikannya sangat pas di sudut yang terkena cahaya lampunya ya. Nah dan untuk yang di ekor itu tuh ada garis-garis ke atas sedikit ya, mungkin setengah sentian tuh, kiri kanan juga sudah kelihatan ya. Nah itu naik ya teman-teman, jadi tidak sia-sia ya saya treatment, ada hasilnya. Dan jika teman-teman ingin mencobanya, ini sebagai patokannya ya. Nah, apakah nanti ikan teman-teman bisa lebih dari ini ataupun ada yang kurang tetapi memang berubah tetapi hasilnya kurang dari punya saya, itu tergantung ya teman-teman. Bisa disebabkan oleh air, disebabkan faktor genetik juga. Misalkan ada yang mentalnya lebih bagus tetapi untuk bagian warna agak kurang, ada juga yang mental kurang tetapi warna justru malah sangat bagus sekali. Nah itu tergantung dari si ikannya juga ya. Dan jika teman-teman ingin mencobanya, jadikan ikan saya sebagai patokan ya, karena tujuan saya treatment waktu itu saya sudah bilang juga di awal, tujuan saya treatment ikan dengan daun ketapang ini
Itu tujuannya untuk mencoba yang katanya apakah ada perubahan, apakah memang ada efeknya atau tidak ya. Dan kita pelajari sama-sama, dan untuk medianya di ikan saya ya teman-teman. Nah, jadi karena ini ada perubahan, jadi saya bisa merekomendasikan lah untuk teman-teman yang ingin mencobanya juga. Nah, jadi saya sudah buktikan bahwa itu sudah tidak katanya lagi. Saya sudah buktikan sendiri di ikan saya perubahannya sangat banyak sekali ya. Nah, kenapa saya bilang mentalnya kemungkinan besar naik karena air daun ketapang? Itu karena daun ketapang juga berpengaruh besar dengan kestabilan air ya teman-teman. Ketika air akuarium kita stabil, otomatis ikannya juga tidak labil ya, tidak naik turun mental, tidak naik turun yang dirasakan mungkin ya di badannya. Jadi ikannya ya kemungkinan besar kalau kita sedang fit itu otomatis kita akan lebih aktif, lebih semangat ya. Nah, di ikan juga kurang lebih sama ya teman-teman, seperti itu. Jadi ketika air kita bagus terus terjaga ya, dalam artian kemarin itu waktu dimasukkan atau di treatment dengan daun ketapang, nah kemungkinan besar airnya itu stabil ya teman-teman. Jadi si ikannya juga tidak gampang stres ya, tidak kadang-kadang dia enak, kadang-kadang tidak enak juga mungkin ya, kalau misalkan kita bicarakan atau kita kita bahasakan lah istilahnya. Jadi kalau misalkan diibaratkan manusia itu, jadi suhu kita itu terjaga ya, kadang tidak kegerahan kan. Kalau misalkan tubuh kita juga misalkan kita sedang kegerahan, nah otomatis kita juga akan mengalami yang namanya malas-malasan ya, kecapean. Dan ketika kita kedinginan juga sama ya teman-teman. Tetapi kalau kita sedang di cuaca yang sangat enak, nah itu ke badan kita juga akan lebih bersemangat lagi ya. Nah, kemungkinan besar ikan ini gampang atau jadi naik mentalnya seperti ini itu ada pengaruhnya dari daun ketapang ke air, dan air membuat ikan ini semakin nyaman, tidak gampang stres, jadinya mentalnya cepat naik dan terjaga menjadi stabil ya teman-teman. Dan untuk pembuktiannya juga di ikan cana auranti saya juga sama seperti itu ya. Ikan auranti saya sudah flaring, sekarang sudah enak lagi, tinggal nunggu flaring aktif kunci ya. Karena ini ikan yang auranti flaringnya itu kadang aktif kadang tidak ya teman-teman. Dan oke, untuk poin yang terakhir atau poin selanjutnya, ikan cana blue fulcra ini teman-teman bisa lihat di tubuhnya itu ada warna keabu-abuan ya kalau dilihat dari depan. Nah, itu agak keabu-abuan. Nah, itu agak keabu-abuan juga kalau di kamera, tetapi itu kalau dilihat langsung itu warnanya biru telur asin ya teman-teman. Belum biru-biru cerah, tetapi ya ada perubahan lah di 1 bulan ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang 1 bulan ikannya lebih dari ini atau sama, tinggal ditambah durasinya lagi sambil nunggu acara mungkin ya. Kalau misalkan ikan itu untuk kontes, nah itu ada kemungkinan akan lebih jauh lagi, lebih bagus lagi dari saat ini ya, apalagi dari punya saya ini ya. Karena saya hanya mencoba, kalau misalkan jadi, kalau misalkan ada hasilnya, nah jadi teman-teman juga bisa mencontohnya atau menirunya dan menjadikan ikan ini patokan sekali lagi ya. Dan untuk katanya itu sudah bisa terbuktikan ya di ikan cana blue fulcra ini, kalau air daun ketapang berefek ya teman-teman. Dan untuk pakan, teman-teman tahu sendiri, ikan ini saya sudah janji ya dulu akan kasih pakan seadanya di rumah ya. Jadi kadang-kadang ikan cere, kadang-kadang ikan potong ya, kadang-kadang ikan
yang sudah beku ya teman-teman. Nah jadi ikan ini kalau untuk dari pakan, mungkin kalau pakan bervariasi juga bisa bikin ikannya naik, tetapi yang biasanya difokuskan atau misalkan satu pakan atau dua pakan, nah itu akan cenderung lebih mengarah ke curiga ikan itu naik warna dari pakan ya. Tetapi kalau ini pakannya saya seadanya, otomatis saya kembalikan lagi seperti di alamnya ya, seadanya sedapatnya ikan di alam ya teman-teman. Nah, jadi ini kemungkinan besar warnanya naik itu karena efek dari daun ketapang ya. Dan untuk warna birunya ini sudah merata teman-teman, tetapi untuk biru terangnya ini masih belum ya. Dan untuk fin atas, sebentar ya, saya goda dulu biar kelihatan dari samping. Malah flaring. Nah itu dia, untuk fin atas juga masih ada gradasi kecoklat-coklatan ya, belum full biru seperti yang ada di tubuhnya, yang di kamera terlihat seperti abu-abu ya. Nah jadi ikan ini sekarang sudah lumayan bagus, lumayan enak dilihat ya untuk saya pribadi. Tetapi untuk teman-teman mungkin ada yang bilang ikan ini jelek, ada yang merasa ikan ini masih jauh sekali kurangnya. Nah saya juga kalau untuk kekurangan masih sama ya, tetapi untuk penilaian bagus atau jelek itu sebetulnya relatif ya. Dan untuk saya sendiri, ikan yang seperti ini saya sudah kategorikan ikannya sudah bagus, enak dilihat untuk saya pribadi ya. Saya garis bawahi lagi, untuk saya pribadi ya teman-teman. Nah, dan mungkin teman-teman ada yang merasa kalau yellow spotnya justru malah semakin memudar. Nah itu salah teman-teman, itu bukan yellow spot yang memudar, tetapi birunya yang naik ya. Karena dulu itu badannya hitam, jadi warna kuningnya itu sangat terlihat ya. Dan sekarang ini karena warna birunya mulai naik, jadi warna kuningnya agak saru ya, karena warna birunya juga itu kalau di kamera sedikit ke abu-abuan ya, belum biru yang cerah ya teman-teman. Nah jadi yellow spotnya itu tidak menjadi pudar atau tidak berkurang. Saya ingat sekali yellow spotnya karena tiap hari saya selalu perhatikan ya kalau ikan yang sedang saya treatment. Nah entah itu pakai senter atau apa seperti auranti saya ya, waktu di kamera HP itu terlihat, tetapi kalau dilihat hanya dengan lampu akuarium itu sudah wah pokoknya sudah susah sekali untuk melihat perubahannya ya teman-teman. Nah dan ikan ini juga saya selalu perhatikan juga, dan yang saya simpulkan yellow spotnya itu bukannya hilang, tetapi ini ke campur dengan warna biru yang mulai naik atau dipadu atau apa ya istilahnya itu. Jadi samar ya, tersamarkan oleh warna biru yang mulai naik. Jadi yellow spotnya seolah-olah pudar ya teman-teman, padahal itu yellow spotnya warnanya mungkin tidak terlalu jauh berubah. Nah jadinya kesusul sama warna birunya dulu ya teman-teman. Dan kemungkinan besar jika saya teruskan lagi, ini yellow spotnya juga akan berangsur lebih naik lagi ya teman-teman. Nah, dan dulu itu karena badannya belum muncul warna biru yang seperti ini ya, jadinya yellow spotnya lebih terang, lebih jelas terlihat ya. Dan untuk dot, nah untuk dotnya ini tidak terlalu mewah ya, karena ada yang bilang juga kalau Channa Blue Fulcra itu makin besar makin hilang untuk dotnya. Dan sekarang ini ukuran tubuhnya sudah ya ada 8 atau 10 sentian ya. Nah segini teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, jika teman-teman ingin mencoba treatment ya yang masih katanya dan hanya dulu itu lihat ikan yang sudah jadi dan orangnya bilang itu hasil dari ketapang, terus teman-teman masih ragu. Nah ini teman-teman dari awal saya treatment sampai sekarang, sampai di akhir ya, sampai saat ini yaitu 1 bulan treatment. Nah ini ada perubahan ya, jadi tidak katanya lagi. Dan teman-teman bisa coba karena saya sudah buktikan sendiri kalau daun ketapang
di ikan cana blue fulcra berefek ya, atau ada efeknya ke si ikannya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akan kasih makan ikannya ya sekarang. Nah, jadi untuk 1 bulan ke depan saya akan coba dengan pelet yang saya campur dengan racikan pelet saya sendiri dengan penunjang warna atau bahan untuk memancing naiknya untuk warna si ikan ya. Dan untuk jenis campurannya itu saya pakai merek yang biasa ya, yang saya pakai. Dan karena ini ikannya warna biru, saya akan beli yang warna biru dan saya akan bikin besok, semoga di tokonya ada. Nanti kalau sudah jadi peletnya, nah untuk besok saya akan mulai treatmentnya ya teman-teman. Dan nanti kalau sudah minggu depan saya update lagi, itu berarti sudah 1 minggu saya treatment dengan menggunakan pelet yang sudah saya campurkan bahan yang bisa menaikkan warna si ikan cana yang basicnya warna biru ya teman-teman. Dan terus terang saya belum belanja karena saya juga banyak kesibukan ya, tadi juga di awal saya sudah bilang. Jadi kemungkinan besar saya belanja besok ya teman-teman, semoga di tokonya ready ya. Dan ikan ini bisa saya treatment dengan menggunakan pelet penunjang warna yang saya racik sendiri ya teman-teman. Dan oke, itu saja untuk konten kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share juga ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.